الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dan kita masuk pada bab sitri auratil muslim wan nahi an isya'atiha bi ghairi darurah. Bab menutup aurat aib seorang muslim, wan nahi dan larangan an dari isya'atiha menyebarluaskannya, li ghairi darurah yang tidak ada kebutuhan. Larangan membuka aib aurat. Aurat itu ada dua. Ada aurat yang melekat di tubuh kita, ada aurat yang melekat dengan nama baik. Aurat yang melekat dengan tubuh, tentu kita faham bagi laki-laki ada yang perkara diikhtilafkan, tentu ada yang disepakati. Yang diikhtilafkan itu artinya yang terjadi perbedaan pendapat. Apakah paha termasuk aurat? Itu terjadi silang pendapat. Sehingga ada yang mengatakan paha itu tidak termasuk aurat. Ada yang mengatakan dia termasuk dari lutut sampai pusar dia menjadi aurat. Tetapi al-khuruju minal khilaf aula, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih utama. Maka untuk ikhtiyati sebagai bentuk kehati-hatian, maka lebih utama kita tidak memperlihatkan bagian lutut ke atas bagi laki-laki. Setiap kita keluar rumah dengan celana di bawah lutut, di bawah lutut. Kalau sudah bagian lutut ke atas, itu dikhawatirkan. Pendapat yang kuat, paha termasuk bagian daripada aurat. Adapun aurat yang melekat bagi perempuan semua kecuali wajah dan tangan. Itu pendapat yang kuat. Nah, itu untuk orang lain. Bagaimana dengan perempuan kepada adik laki-lakinya, perempuan kepada bapaknya, perempuan kepada saudaranya? Maka tidak semua apa yang menjadi aurat bagi laki-laki yang lain tidak bagi saudaranya, kecuali yang disebut dengan aurat besar. Aurat besar orang tua tidak boleh melihat. Aurat besar saudara laki-laki tidak boleh melihat. Makanya ketika yang meninggal itu perempuan, anak laki-lakinya tidak boleh ikut memandikan. Yang meninggal perempuan, maka saudara laki-lakinya jangan ikut memandikan. Bapaknya jangan ikut memandikan. Saudara perempuannya yang memandikan.
anak perempuannya yang memandikan. Jangan anak laki-lakinya yang memandikan. Itu yang disebut dengan aurat yang melekat dengan tubuh seseorang. Nah, ada aurat yang sifatnya dosa, ya, yang sifatnya dosa. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aibku. Allahumma astur aurati, tutup aibku di dunia, apalagi nanti di hari akhir. Wa amin rawati, dan berikan keamanan, ya, rasa aman terhadap apa yang aku khawatirkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, la syakka annal insana kama wasafahu Allah azza wa jalla. Tidak diragukan lagi sebagaimana Allah menyifati manusia pada surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu di dalam ayat ini kata Syekh mausufun bihadzaini alwasfaini. Ya, kepada manusia secara umum Allah labeli dia dengan dua sifat. Apa sifat yang melekat pada manusia itu, pada saya, pada kita semua? Pada surah Al-Ahzab 72, yang pertama adalah az-zulmu, zalim. Kemudian yang kedua al-jahlu, bodoh. Itulah yang melekat pada kita, Pak. Ya, kalau tidak zalim, bodoh. Ya. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman itu dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan jalan yang lurus. Ya. Lalu kata sahabat Abu Bakar, ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Semua berbuat zalim. Maka bukan kezaliman itu yang dimaksud, kata Nabi. Yang dimaksud adalah asyirku, syirik. Artinya apa, Pak Bu? Ya, setiap kita ini pasti berbuat zalim. Ya, setiap kita pasti berbuat zalim. Yang diharapkan jangan sampai kita zalim besar. Apa zalim besar? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, jangan sampai. Kalau pernah ada, diselesaikan. Tapi sifatnya zalim yang selain syirik semua. Ya, zalim dalam arti al-ma'siyah. Ya, zalimun li nafsih, zalim terhadap dirinya. Dan ini bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surah Fatir Allah katakan, summa awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Umat Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu, itu ada 3 kelompok. Ya, kita ini yang mana? Yang pertama adalah zalimun li nafsih. Dia zalim terhadap dirinya. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir makna zalim terhadap dirinya, perintah Allah dia kerjakan, tapi kadang-kadang dilanggar. Larangan Allah ditinggalkan, tapi kadang-kadang dikerjakan. Ya, itu terjadi pada siapapun kita. Ya, pasti terjadi itu. Nah, yang kedua, muqtasid, pertengahan. Pertengahan itu apa? Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, tapi kadang-kadang perkara sunnah
diremehkan. Itu pertengahan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, pada level tertinggi adalah sabiqum bil khairati biiznillah. Orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Yang perintah nggak usah dibahas, larangan nggak usah dibahas, sudah pasti. Ya, sunnah juga demikian. Ya, sudah dijaga betul. Yang mubah, jika tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya, dia tinggalkan. Ya, nah ini nanti kata Ibnu Katsir berpengaruh kepada cara masuk surganya. Orang ketiga ini dia akan masuk surga tanpa hisab, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada surah Fatir, ya, ayat surah Fatir ayat 32. Ya, model-model bentuk-bentuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok pertama, dua kemungkinan. Ke surga dulu, langsung ke surga, atau mampir dulu ke neraka. Ya. Yang kedua, langsung ke surga dengan hisab yang ringan. Nah, yang ketiga, langsung ke surga tanpa hisab. Tafsir Ibnu Katsir surah Fatir ayat 32. Selain zalim, jahil, itulah sifat kita umat Nabi Muhammad SAW. Selain zalim, jahil. Ya. Apa maksudnya kata beliau? Kata Syekh Al-Utsaimin, fa imma ay yatarakkab al-khata'a an 'amadin fayakuna zalima. Ya, zalim itu maksudnya adalah yatarakkabul khata'. Dia melakukan dosa. Ya. An 'amadin, secara sengaja. Ya. Dia terjerumus, yatarakkab, ya, terjatuh pada dosa secara sengaja. Fayakuna zalima, maka disebutlah dia sebagai orang yang zalim. Ya. Wa imma yatarakkabul khata'a 'anil jahli. Ada juga orang yang terjerumus kepada dosa karena kebodohannya. Ya. Jadi saya ulangi, ada yang terjerumus kepada maksiat karena sengaja, maka dia disebut apa tadi? Zalim. Ada yang terjerumus pada dosa karena kebodohannya, fayakuna jahula, maka dia disebut orang yang bodoh. Ya, dua-duanya tercela, baik dosa dengan disengaja maupun dosa dengan karena kebodohan, dua-duanya tercela. Hadzal halu al-insan illa man asamallahu azza wa jalla lil adl lil alami wal adli lil ilmi wal adli wa waffaqahu, kecuali ya orang-orang yang dijaga oleh Allah. Illa man assamallahu azza wa jalla, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah, namanya disebut maksum. Ya, dijaga oleh Allah dengan apa? Dengan taufik. Ya, maka kita minta selalu kepada Allah taufik. Hidayah itu kan ada dua, ada hidayatul bayan wal irsyad, ada hidayatul taufik. Dua-duanya kita minta kepada Allah. Apa hidayatul bayan? Hidayah berupa ilmu, sekedar mengetahui, oh ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Itu namanya hidayatul bayani wal irsyad. Nah, kita tidak cukup sekedar itu. Kita harus minta kepada hidayatul taufiq. Ya, hidayatul taufiq. Wal ilmu, dan ilmu, wal adlu, dan yang kita minta juga kepada Allah keadilan. Ya, fa innahu yamshi bil haqqi wa yahdi ilal haqqi. Dengan dianugerahinya kita oleh Allah taufik, kemudian ilmu dan keadilan, maka kita akan berjalan bil haqqi, di atas kebenaran. Ya, wa bihuda ilal haqqi, dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana al-insanu min tabi'ati at-taqsiri wan naqsi wal aibi, itulah tabiat manusia, Pak.
Itulah tabiat manusia. Apa tabiatnya? At-taqsir, kurang. Ya. Wa nuqsi wal aib. Ya, pada diri manusia ini ada aib. Gak ada, Pak. Tidak ada manusia kecuali yang dijaga oleh Allah yang tidak punya aib. Ya. Itu tabiat yang melekat pada diri kita. Ya. Fa innal wajib 'alal muslim nahwi akhihi ay yastura auratahu wa la yushi'uha. Karena manusia ini identik dengan dosa, identik dengan aib, maka wajib bagi setiap kita ini menutup aib orang lain. Kenapa? Ngapain kita menceritakan aib orang? Orang aib kita juga banyak, ya. Untuk apa kita menceritakan dosa orang? Dosa kita juga sudah banyak, ya. Maka siapa yang senang menceritakan aib orang lain, berarti dia selain dosa besar, dia itu sombong. Kenapa sombong? Berarti dia menganggap dirinya tidak punya dosa, ya. Orang yang senang menggibah, senang menceritakan aib orang lain, dia sedang menceritakan kepada orang, saya nggak punya dosa, ya, saya nggak punya dosa. Demi Allah, nggak ada yang nggak punya dosa, ya, nggak ada yang nggak punya dosa. Wala yushi'uha, jangan sampai kita sebarluaskan aib orang lain. Illa min darurah, kecuali ya karena terpaksa, karena darurat, ya. Jadi ada saatnya aib dosa seseorang itu boleh diceritakan, ya. Ada saatnya dosa seseorang boleh diceritakan, ya. Wa idza da'at ad-daruratu ila dzalik fala budda minhu, jika memang terpaksa, ya, fala budda minhu, maka mesti diceritakan itu aib, ya. Apalagi kalau ada hajat, ada kebutuhan, harus diceritakan. Makanya ulama menyebutkan, Imam Nawawi, ada gibah yang diperbolehkan, sebagaimana ada bohong yang diperbolehkan. Lakin biduni darurati fal aula wal afdalu ay yastura aurata akhihi. Namun jika tidak dibutuhkan, ya, jika tidak dibutuhkan, jangan sekali-kali kita menceritakan dosa orang lain, ya. Li'anna al-insana basharun rubbama yukhti'u an syahwati, yakni an iradati sayyi'ah atau an syubhat. Subhanallah. Karena yang namanya manusia ini bisa dia berdosa karena dorongan syahwat, ya, dorongan syahwatnya, atau karena syubhat. Dia nggak ngerti ini boleh apa nggak boleh, nggak ngerti, dia lakukan padahal itu tidak boleh, ya. Atau karena syahwat, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita selalu dibimbing tidak mengedepankan hawa nafsu, ya. Haitsu yashtabihu alaihi al-haqqi fayaqulu bil batil aw ya'malu bih. Ini kayaknya bagus ini, ya, karena subhat, ya. Nah, sekarang kita ini diliputi perkara-perkara syubhat, ya, dikelilingi perkara-perkara syubhat, ya. Wal mu'minu ma'murun bi ayyastura aurata akhihi. Siapa yang mengaku dirinya beriman, berarti dia termasuk orang yang diperintah oleh Allah menutup aib saudaranya. Hab annaka ra'aita rajulan ala kadzabin wa ghashin fil bai'i wasyira'. Kita tahu, kita melihat ada orang ketika jual beli bohong, ya, atau apa namanya, dia pendusta, maka kita, ya, tutup aib saudara kita, kecuali berbahaya untuk orang banyak, ya. Kamu hati-hati berhubungan dengan dia, korbannya sudah banyak, ya.
korbannya sudah banyak. Dia ya kalau jualan misalkan kain suka dikurangi sekian senti, ya sekedar dikasih tahu aja orang lain, tidak usah disebarluaskan. Ya. Itu kalau jualan gula, kalau jualan beras kadang-kadang sekian ya dikurangi, dan kita tahu nyata, kita sering melihat, ya sering melihat. Tapi kalau mungkin dia tidak sengaja, ya, atau tiba-tiba ada terkurangi yang tanpa sepengetahuan dia, ya, lalu tiba-tiba yang beli menceritakan dia pembohong, ya, beratnya dikurangi, ukurannya dikurangi, padahal dia melakukan tidak sengaja, ya. Akhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah At-Taubah, surah An-Nur ayat 19. Surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Berbahaya, Pak. Ya, sangat mengerikan. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, senang, antashi al-fahishah, menyebarluaskan dosa, menyebarluaskan kejelekan orang lain, fil ladzina amanu, apalagi itu orang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya, bagi mereka penderitaan di dunia dan siksa yang berat di hari akhir. Ya, sangat mengerikan, sangat berbahaya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Bahayanya di dunia akan terjadi permusuhan, ya, terjadi perselisihan. Bahkan ada satu kisah yang menggemparkan Nabi dan para sahabat. Kisah itu disebut dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11 yang disebut dengan hadisul ifki. Hadisul ifki, surah An-Nur ayat 11. Apa itu? Ibu kita Khadijah radhiyallahu anha dituduh berzina, tidak tanggung-tanggung, ya, ini bahaya menyebarluaskan, ya, berita yang tidak benar. Kalau dia benar disebarluaskan namanya ghibah. Kalau dia tidak benar disebarluaskan fitnah. Dua-duanya bahaya. Singkatnya, dalam surah An-Nur ayat 11 ini, ya, kebiasaan Nabi ketika berperang, beliau membawa istrinya bergilir diganti. Tepat hari itu perang dibawa ibu kita Aisyah. Dibawa perang, dibawa jihad. Lalu singkat cerita selesai pulang. Nah, Aisyah itu badannya kecil, ya, kurus, ditandu oleh sahabat. Sahabat mengira ketika pulang tandu itu dibawa, Aisyah sudah ada di tandu itu. Karena apa? Ada tidak adanya Aisyah seperti sama beratnya. Karena Aisyah orangnya kecil. Ternyata Aisyah belum pulang, belum naik tandu. Karena ada emas beliau yang tertinggal, dia cari. Nah, kebiasaan Nabi yang lain adalah setelah para tentara, para sahabat pulang dari perang, ada satu atau dua orang yang beliau tugasi untuk apa? Untuk menyisir, khawatir ada barang yang tertinggal. Nah, akhirnya Aisyah yang masih di medan perang sedang mencari barang, terlihat oleh sahabat yang ditugasi oleh Nabi. Aisyah sedang membuka cadarnya. Begitu dia lihat Aisyah, langsung dia palingkan pandangannya. Ya, langsung dia palingkan pandangannya, tidak mau melihat, menjaga kehormatan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia segera pulang.
peristiwa ini ada yang ngelihat. Ngapain tuh berduaan? Ya, padahal tanpa sengaja sahabat ini ngelihat, langsung dia palingkan pandangannya. Ya, apalagi mau pegang. Ngelihat tanpa sengaja udah menyesal. Tapi disebarluaskan beritanya. Ya, buktinya ada, dalam tanda kutip, Aisyah berduaan. Ya, marah Abu Bakar, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, diam. Marahnya luar biasa. Dan diantara wujud atau bukti marah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada keponakannya, Pak, ponakan Abu Bakar, yang setiap hari dia bantu secara nafkah. Ya, itulah manusiawi, Pak, ya, itu manusiawi. Keponakan Abu Bakar, sepupu dari Aisyah ini, tiap hari dia bantu makanan, tiap hari. Tapi perempuan ini termasuk yang menyebarluaskan berita perzinahan siapa? Aisyah. Marah Abu Bakar, mulai hari ini kamu tidak akan saya bantu lagi. Subhanallah. Itu manusiawi. Tapi ternyata sikap Abu Bakar ini ditegur oleh Allah. Tidak boleh engkau menghentikan kebaikanmu. Ya. Sekian lama Nabi nggak bisa apa-apa. Ya, marah nggak mungkin. Ya. Karena bukti nggak ada, tapi cerita udah menyebar kemana-mana. Ya, Masya Allah. Inilah bahaya. Bahayanya di dunia. Apalagi nanti di hari akhir. Ya, ternyata ini berita palsu. Ya, yang disebut dengan sekarang hoax. Ya, akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Hadis pertama di dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasturu abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yasturu abdun, tidaklah seorang hamba menutup aib abdan, hamba yang lain, fid dunya, di dunia, illa, kecuali satarahullahu yaumal qiyamah. Subhanallah, kecuali Allah akan menutup aibnya nanti di hari akhir. Ya. Kalau kita tahu ada dosa orang lalu kita tutup, ya, serapat-rapatnya jangan sampai ada orang lain yang tahu. Niatnya karena Allah, ya, bukan karena yang lain, Pak. Ya, bukan karena khawatir nanti minjam duit nggak dipinjemin, tapi karena Allah. Ya, karena Allah. Bukan karena takut aib kita dibongkar juga, bukan. Tapi menutup aib untuk hari akhir kita. Maka Allah akan menutup aibnya nanti di hari akhir. As-sitru yakni al-ikhfa. Sitru artinya al-ikhfa, menyembunyikan. Wa qad sabaqa lana anna as-satra laysa mahmudan ala kulli halin. Ya. Wa laysa madhmuman ala kulli halin. Diperkuat lagi oleh Syekh, menutup aib tidak selamanya terpuji dan tidak selamanya tercela. Ada saatnya menutup aib itu bagus, ya. Tapi secara umum tercela, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sitru mahmud, ya. Beliau membagi menutup aib itu ada dua, kata Syekh Utsaimin. An-naw'ul awal sitrun mahmudun, menutup aib yang terpuji. Yakunu fi haqqil insanil mustaqim alladzi lam ya'hud minhu fahishah. Yani aib yang bahayanya itu, ya, tidak untuk orang lain. Ya, bahayanya hanya untuk dirinya. Ya. Jadi kalau ada seorang hamba berdosa
yang dosanya itu hanya untuk dirinya, maka dosa seperti ini harus kita tutup serapat-rapatnya. Ya. Itu namanya sitrun mahmudun, penutup aib yang terpuji. Walam yuhadditsu minhu udwanan illa nadira. Yang dosanya ini tidak menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Ya. Walihada yanbaghi an yastura wa yansah wa yubayyinu lahu annahu ala khata'. Sikap kita adalah tutup, jangan sampai ada orang tahu. Tetapi tidak boleh didiamin. Kita harus samperin tuh orang, nasihati. Ya. Kita tahu saudara kita berbuat dosa, yang dosanya itu bahayanya hanya untuk dirinya, jangan diceritakan. Tapi saya ulangi lagi, datengin dia, nasihatin dia. Nasihatinya jangan sampai orang tahu. Ya, itu caranya, Pak. Jangan sampai orang tahu kita menasihati dia. Kan kadang-kadang ada orang tuh ketika nasihatin orang itu bangga. Lalu dia sadar itu gara-gara saya itu, makanya dia jadi orang baik. Kalau bukan karena itu nggak boleh, Pak, sombong. Ya. Tadinya dia pendosa itu, cuma nggak ada yang tahu aja. Ya, saya tahu dia itu masa lalunya. Ya, terus kenapa dia jadi baik? Karena saya yang nasihatin. Buat apa coba? Ya. Makanya menasihati orang jangan sampai orang lain tahu kalau kita yang membuat dia baik. Ya. Orang jadi tahu emang apa dosanya dulu ya? Apa? Jadi nggak usah. Tegurlah orang di saat orang lain tidak tahu. Ya. Di saat orang lain tidak tahu. Nah, yang kedua, Pak, namanya sitru syakhsin mustahirrun mutahawun fil umuri mu'taddun ala ibadillahi syarir, yang dosanya itu berbahaya untuk orang banyak, maka dosa seperti ini harus diceritakan ke orang banyak. Ya, harus diceritakan. Fahada la yastur, ini tidak boleh kita tutup. Tidak boleh kita tutup. Bal masyru' ayyubayyina amrahu. Disyariatkan kita menjelaskan pada orang lain, pada orang banyak. Ya. Sehingga orang tidak menjadi korban. Ya. Sehingga orang lain tidak menjadi korban. Ya. Fasitru yatba'ul masalih. Fa idza kana al-maslahatu fi sitri fa huwa aula. Tapi jika ditutup, ya, aib seseorang ditutup itu mendatangkan manfaat lebih banyak, maka tutuplah. Ya. Tapi jika dengan ditutup aibnya menjadi-jadi, korbannya semakin banyak, maka diceritakan lebih dianjurkan. Ya, contoh tadi ada ustadz yang diajarin bid'ah, ya, bahaya untuk orang, bahaya untuk jamaah. Kita tahu letak kesalahannya, letak ajarannya yang salah di mana. Kita kasih tahu, kamu nggak usah ikut dia, itu yang diajarin nggak benar itu. Ya, memang sih bagus ceramahnya, tapi nanti ujung-ujungnya ada syirik, ujung-ujungnya jual jimat dan sebagainya. Nggak usah diceritakan. Kasih tahu ini kesalahannya. Ya, kamu hati-hati kepada ustadz itu. Kenapa? Ngajarin nggak benar. Yang nggak benarnya gimana? Nggak tahu juga saya. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus tahu letak kesalahannya itu di mana, yang bahayanya untuk orang lain itu di mana. Kita harus tahu. Tidak boleh berdasarkan sakwa sangka. Tidak boleh berdasarkan katanya. Kata orang juga sih. Kata orang bahaya dia itu. Kata orang nggak boleh. Tapi tidak boleh atas dasar kata orang. Harus dasar ilmu. Harus dasar keyakinan. Ya. Contoh tadi, ya, kerjaannya ngutang, minjam duit, tapi sengaja nggak dibayar-bayar, korbannya udah banyak. Ya. Kamu hati-hati kepada dia itu.
Ya, kenapa? Itu kalau minjem duit manis itu omongannya. Ya, tapi udah banyak korbannya. Ya, padahal mampu bayar. Ya, itu diceritakan. Jadi ada dua pengertian menutup aib kata ulama ini. Kalau aibnya itu bahayanya untuk dirinya saja, aib sepertinya harus ditutup. Tidak boleh ceritakan. Tapi kalau bahayanya untuk orang banyak, aib itu harus diceritakan. Ya, karena bahayanya bisa menumbuhkan permusuhan, bisa datang perjatuhan korban-korban berikutnya. Nah, hadis kedua dalam bab ini, wa anhu qala sami'tu Rasulullah SAW, juga dari Abu Hurairah, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda, kullu ummati mu'afan. Subhanallah. Ini jaminan dari Nabi. Nikmatnya menjadi umat Muhammad itu luar biasa. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku, kata Nabi, dimaafkan. Ya, kurang enak apa hidup kita, Pak? Setiap umatku dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbangga-bangga dengan dosa. Mujahir, kecuali orang yang berbangga-bangga dengan dosa. Apa yang dimaksud dengan berbangga-bangga terhadap dosa? Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan. Berbangga-bangga dengan dosa adalah ada orang malam hari dia bermaksiat kepada Allah. Ya, di malam hari dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusbihu, dia tidak bertaubat. Malam dia berdosa, dia melakukan ini, dia melakukan itu. Sampai pagi dia tidak bertaubat kepada Allah. Ya. Qad satarahu Allahu alaihi. Ya. Allah ingin menutup aibnya. Ya. Kapanpun kamu taubat, tetap saya terima, kata Allah. Tutup oleh Allah aibnya. Ya. Allah tidak mau hambanya malu. Tapi ini orang lain, dia berdosa di malam hari, nggak ada yang tahu dosanya. Dia sendiri yang menceritakan dosanya kepada orang lain. Ya. Tadi malam, di saat orang pada tidur, jadi orang tahu dia berdosa. Itu namanya apa tadi? Bangga-bangga dengan dosa. Ya. Istilah Arabnya, istilah hadisnya al-mutajahir. Al-mutajahir. Ya. Jadi malam hari dia berdosa, sampai pagi nggak bertobat. Misalkan dia taubat sore, tetap Allah akan ampuni itu dosanya. Misalkan dia taubat bulan depan, tetap Allah akan ampunkan dosanya. Misalkan dia taubat tahun depan, tetap saja Allah akan ampunkan dosanya. Ya. Tetapi Allah menjadi marah kepadanya, Allah menjadi murka kepadanya karena apa tadi? Dia ceritakan dosanya kepada orang lain. Ya, itu namanya al-mutajahir. Ya fulan, kamu tahu nggak tadi malam? Kamu dengar berita nggak tadi malam? Nggak tahu. Emang ada berita apa? Tadi malam saya nyolong. Tadi malam saya ngintip orang. Ya. Padahal nggak ada yang tahu. Oh, berarti kamu selama ini pelakunya. Jadi tahu. Ya. Berarti jadi dia sendiri yang menceritakan aibnya. Ya. Amiltul barihah kada wa kada. Tadi malam saya gini dan gini. Wa qad bata yasturuhu rabiha wa yusbihu yakshifus sitrallahi anhu. Ya. Akhirnya dia pun terkenal sebagai pendosa. Tadinya orang nggak tahu nih, Pak. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, perhatikan. Ini nasihat buat saya, buat kita. Kita mudah-mudahan yang sudah taubat ini, Pak. Mudah-mudahan yang sudah hijrah ini, Pak, ya. Jangan pernah buka buku lama kita. Jangan pernah buka aib masa lalu kita.
Meskipun niatnya untuk menyemangati orang, nggak boleh. Ya, kamu taubat deh, kamu yang baik. Ya, saya juga bisa. Saya dulu kayak kamu, nggak boleh Pak, nggak boleh. Saya dulu segala bentuk dosa sudah saya kerjakan, alhamdulillah saya dapat hidayah, nggak boleh. Orang nggak usah tahu masa lalu kita Pak. Yang orang tahu kita ini orang baik. Nggak usah orang tahu kalau kita ini dulu pemabuk, nggak usah. Ya, ada pasangan suami istri cerita. Ya, alhamdulillah kita nikah ya. Kamu tahu nggak? Pacar saya 10 sebelum kamu. Apa ini? Ya, nggak usah. Ternyata kata perempuannya, kamu 10, saya 20 katanya. Astagfirullah, nggak usah. Nyemangatin anak muda. Kamu bisa taubat, kamu bisa jadi orang baik. Ini seperti saya nih. Dulu yang namanya mabuk, yang namanya judi, yang namanya zina, semua saya kerjakan. Alhamdulillah dapat hidayah, nggak boleh. Ya. Tutup serapat-rapatnya aib kita. Khawatir termasuk bagian apa tadi? Berbangga-bangga. Ya, meskipun kita sudah dapat hidayah, sudah taubat, tidak boleh. Kecuali yang dasarnya sudah diketahui oleh orang. Ya, yang dasarnya sudah tersebar kemana-mana. Ya, kenapa? Orang seperti ini susah nasihatin orang. Ya, susah nasihatin. Ya. Kamu kan tobatnya udah tua, nggak apa-apalah kami sekarang seperti ini. Siapa tahu nanti saya juga tobat seperti kamu. Ya, nggak usah. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Dzakara al-muallif rahimahullahu taala fi ma naqli an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Pengarang kitab mengutip hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala kullu ummati mu'afan, setiap umatku dimaafkan, illa al-mujahirin, kecuali orang yang menampak-nampakkan, yakni bi kullil ummati ummatal ijabah, ya, alladzina istajabu lirrasul mu'afa, namanya umat ijabah. Umat Nabi itu ada dua. Ya, umat Nabi itu ada dua. Ada umat ijabah. Umat ijabah itu siapa? Ya seperti kita ini. Umat yang menjawab seruan Nabi. Ada umat yang tidak menjawab, yaitu orang kafir. Ya. Orang kafir itu namanya umat yang tidak mau menjawab. Nah, kita mau menjawab walaupun kadang-kadang berbuat dosa. Suruh sholat, disuruh puasa, ya, beriman, tapi ya kadang-kadang maksiat. Ya, namanya umat ijabah. Ya. Mereka yang kafir, nah itu dah, ya, orang-orang yang tersesat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yakni qad afahumullahu azza wa jalla, selama kita termasuk umat ijabah, maka selama itu juga pintu taubat akan selalu terbuka untuk kita. Ya, ilal mujahirin, kecuali yang berbangga-bangga tadi, alladzina yujahiruna bi ma'siyatillahi azza wa jalla, orang yang menampak-nampakkan dosa, tahu dosa, bangga dengan dosa, itu susah dimaafkan. Ya, contoh para artis, ya, mereka tahu itu maksiat, ya, tapi karena tuntutan sutradara, karena tuntutan acting, ya, kadang mereka senang, itu susah tobatnya Pak. Nah, seperti itu susah tobatnya. Ya. Tahu dosa, tapi dianggap biasa, itu susah. Ayyamal al-ma'siyata wa mujahir bihima. Ada orang yang berbuat maksiat wa huwa mujahir biha, dan menampak-nampakkan dosa. Fa ya'maluha amaman nas, melakukan dosa di hadapan orang lain. Ya. Wa hum yanzuruna ilaihi. Hadza la syak annahu ghairu mu'afi wa huwa al-mujahir.
Ini bahaya. Sudah tahu dosa, nggak apa-apa. Allah Maha Pemaaf, nggak apa-apa. Ya. Atau paling juga siksanya kecil, ya, nggak apa-apa begini. Saya nggak apa-apa begini. Ya, nanti kan di neraka ketemu artis yang lain. Ya, itu ada Pak. Ya. Ini susah, taubatnya susah Pak. Orang yang berdosa dan menganggap dosa itu biasa, ya, menganggap siksa itu bisa, itu susah dimaafkan oleh Allah. Nah yang kedua, ada yang berdosa, ya, tapi dia tersadar. Nah ini mudah-mudahan kita ini Pak, karena kita bukan malaikat, hanya malaikat saja yang nggak berdosa. Kalau kita pasti dosa, tapi langsung tersadar. Makanya Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya inilah kita. Ya. Enggak ada di antara kita yang enggak maksiat, Pak. Enggak ada. Tapi begitu maksiat langsung tersadar. Saya salah, saya keliru. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya. Kalau itu kesalahan kepada manusia, samperin tuh orang, temuin orang. Tadi saya menggibah kamu, tadi saya, ya, subhanallah, samperin. Langsung tersadar. Nah, yang pertama ini berat, nanti aja tobatnya. Allah kan Maha Pemaaf. Ya. Seperti siapa? Tadi saya sampaikan, seperti para artis, ya, yang tahu itu maksiat, tahu itu dosa, tapi dianggap biasa. Saya kira cukup Pak ya. Insyaallah kita sambung habis lebaran lagi. Mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan karena sudah masuk waktu. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.